Tuhan besar. Kalian tetap setia, belajar taat, dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus sayang kalian. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Shalom adik-adik. Shalom. Kakak semangat ya. Ulang kakak sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, pada hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kita, yaitu ibadah live streamingnya. Oke, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Tentunya adik-adik semuanya persiapkan hatinya, dirinya, karena kita akan mau melayani Tuhan pada hari ini. Sudah, tentunya ada semuanya ya. Oke, pada hari ini kakak ditemani oleh guru-guru sekolah minggu. Di sebelah kanan kakak ada namanya Kak Medi ya. Oh, yang di sebelah kiri kakak ada namanya Kak Suci ya. Dan pemandu kita masih ingat tentunya kan ada Kak Eldi. Hari ini penampilannya berbeda ya dari sekolah minggu, lebih cantik lagi ya. Oke, tentunya masih ingat kan adik-adik? Sudah? Karena sudah kita semua udah kenalan, kita hari ini akan mulai ibadah kita. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa dulu terlebih dahulu di dalam hatinya masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Baiklah, kita angkat lagu pujian kita hari ini, harinya Tuhan, Sadarion, dan dari terbit matahari. Musik Eldi. Semua dari semua yang di rumah bangkit berdiri. Oke, semuanya kita ikuti tariannya, nyanyinya. Semangat ya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan supaya diteguhkan kami setia padamu. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari kitab Amsal pasal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17 demikian bunyinya. Siapakah yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memintai Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, karena kita mau pengampunan dosa hari ini, kita bernyanyi lagi, kita angkat pujian kita, sayang-sayang, dan bila topan keras melanda hidupmu. Musik adik-adik ikuti di rumah ya, bangkit berdiri semuanya, ayo bangkit berdiri. Ikuti gerak-gerik kata salam tentunya ya. Sayang-sayang, sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang, sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Bila kau panas melanda hidupku, bila putus asa dan berkilasu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari ditunglah, karena kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari ditunglah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Episode kita untuk minggu ini diambil dari kitab Kidung Agung pasal yang kedua, dimulai dari ayat 8 sampai ayat 13. Demikian dikatakan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa, lihatlah ia berdiri di balik dinding kita,
yang kekal. Amin. Oke, shalom adik-adik. Shalom kakak. Semangat kayaknya ya kakak-kakak semuanya ya. Iya, gimana sih di rumah ini? Coba kakak ulang sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom kak. Tepuk tangan Yesus. 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 Oke, tentunya harus bersemangat lagi ya. Oke, karena kita mau nanti sebelum mendengarkan pengumuman, kita angkat lagu pujian kita. Oh mama, oh papa ya, harus bersemangat lagi. Oke, sudah? Musik lagi. Yuk jadi dari rumah tepuk tangan semuanya. Selamat ada ya, semangat-semangatan. Kita kesini oh mama, oh papa. Oh mama, oh papa, percayalah, rumahku di sana. Sana surga yang mulia, di sana tiada susah. Oh mama, oh papa, percayalah. Oh mama, oh papa, percayalah, rumahku di sana. Sana surga yang mulia, di sana tiada susah. Oh mama, oh papa, percayalah. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, anak-anak semuanya. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, anak-anak. Sampai tepuk tangan dan keras lagi. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, anak-anak semua. Baiklah, pengumuman kita pada hari ini yang saya sampaikan ada beberapa poin ya. Yang pertama tentunya ibadah sekolah minggu kita masih tetap akan dilaksanakan setiap hari Minggu. Secara apa Kak Suci? Secara online adik-adik. Online. Oke, kalau secara online berarti tentunya adik-adik harus mengikutinya ya. Oke, kalau adik-adik mau mengikutinya dari mana sih bisa kita ikuti? Apa sih nama linknya? Coba Kak Medi. Ibadah sekolah minggu, anak sekolah minggu, HKBP Parapanjaya Resort Pekanbaru. Lebih tepatnya adik-adik semuanya bisa mengaksesnya dari YouTube yang diberi nama Sekolah Minggu AKBP Parapanjaya Resort Pekanbaru. Oke, kemudian tadi kakak sekolah minggu udah menjelaskan ya nama linknya. Berarti adik-adik tidak jangan lupa lagi ya, jangan tahu. Jangan bertanya-tanya lagi ya. Bertanya lagi ya. Pengumuman yang kedua, karena kita masih dalam masa pandemi ya, kita harus ngapain ya? Ada 5M loh yang harus kita ingat. Coba, apa sih yang 5M itu? Coba Kak Medi dulu sampaikan. Itu kalau orang berpergian, dia harus pakai masker. Pakai masker ya. Terhindar dari penyakit atau Oh, virus-virus yang pakai ada. masker. Jadi adik-adik di rumah harus pakai masker ya kalau mau pergi kemana-mana. Iya ya adik-adik. Memakai masker. Nah yang kedua, apa yang kedua ya? Satu, Oke, ayo. ayo apa kasih yang kedua? Adik ingat nggak apa yang kedua? Mencuci tangan. Ya. Dengan pakai sabun. Iya dong. Dialiri oleh Jangan hanya cuci tangan pakai air aja ya, harus pakai sabun supaya kumannya Iya, bener. mati. Oke. Yang ketiga, apa tadi Kak Medi yang ketiga? Adik-adik, kita harus selalu menjaga jarak. Gimana adik-adik? Satu Virus-virus yang ada. virus-virus yang ada loh adik. Berapa ya caranya? 1 meter sebenarnya kan? 1 meter buat jauh banget ya. Oke, yang keempat apa lagi Kak Suci? Aduh, yang keempat tuh menjauhi kerumunan. Contohnya, bagaimana Pak? Tadi kan menjauhi kerumunan seperti kalau ada yang berkumpul teman-temannya jangan diikuti, jangan ikut ke kumpulan mereka. Adik-adik yang di rumah harus stay di rumah aja, oke? Berarti hanya di rumah aja ya, kalau mau kemudian hanya penting saja ya, jangan kemana-mana. Oke, yang kelima itu ayo apa? Oke, yang kelima berarti harus mengurangi kegiatan kita atau mobilitas. Jangan sekali-sekali kita mau keluar kota ya, di rumah aja. Oke? Jadi ingat ya, itu 5M-nya ya. Yang ketiga, pengumuman ketiga, tentunya adik-adik kan sudah mengikuti ibadah ini kan, pasti kan ada persembahannya
mungkin ini ya, biasanya kan kita nih pakai anak-anak ini untuk ikut menari-menari, tapi untuk sekarang ini karena kita masih PPKM, itu jadi adik-adik di rumah tidak diikut sertakan. tapi siap-siap nanti ada gilirannya ya sayang ya. Kalau sudah kondisinya memungkinkan, adik-adik akan ditunjuk lagi. Kalau siapa yang mau, berarti adik-adik itu harus bersedia. Dan ingat satu lagi, harus rajin beribadahnya loh. Harus rajin Ya. ibadah. Sudah mendengarkan pengumuman hari ini kan? Ingat ya. Ingat ya. Oke. Jadi demikian pengumuman kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Bye-bye. Shalom semuanya. Baiklah adik-adik, karena kita mau dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dipersiapkan dulu apa? Alkitabnya dipersiapkan ya. Sudah yang kedua, dipersiapkan hatinya. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, tentunya kita harus menyerahkan hati kita, harus pusat pikiran kita kepada Tuhan supaya firman yang nanti disampaikan kakak sekolah minggu dapat adik-adik serap dan dapat adik terima di dalam hatinya. Oke, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu yang berjudul Seperti Rusa Rindukan Sungaimu. Oke, musik Kak Yanti. Adik-adik semua yang di rumah ikuti lagunya ya dan perhatiinnya. Mari kita angkat lagu Seperti Rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu duduk dengan rapi. Ayo, mari kita berdoa ya. Kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ikuti doa Kak Medi. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan
buat hari ini, karena Tuhan sudah menolong kami di dalam kebaktian kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai, membimbing kami, agar kami dapat mendengarkan firman yang akan disampaikan guru kami. Berkatilah guru kami, agar firman yang disampaikannya dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Sudah adik-adik di rumah semuanya buka Alkitabnya ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Adik-adik boleh mengikutinya di rumah ya. Kak Medi akan bacakan buat kita semua. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagian persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Nah adik-adik, sampai di sini pembacaan firman Tuhan hari ini. Saatnya kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, di mana Tuhan menyembuhkan Naaman. Adik-adik mau tahu bagaimana caranya ya Naaman bisa sembuh dari penyakitnya? Nah baiklah, adik-adik di rumah harus tetap tenang ya sayang ya. Jangan ada yang berisik atau mengganggu temannya, mengganggu abang atau kakaknya, jangan ya. Tapi duduk dengan tenang, mari ikuti cerita tentang kesembuhan Naaman dari penyakitnya. Nah adik-adik, Naaman ini dia adalah seorang prajurit yang gagah perkasa. Selain dia gagah perkasa adik-adik, dia juga seorang prajurit yang disayangi tuannya. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, wah Naaman ini adalah dia sangat jago dalam berperang. Karena Naaman, maka Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Luar biasa ya. Ternyata Tuhan juga berpihak kepada Naaman. Tetapi adik-adik, wah sekalipun dia adalah orang hebat di dalam peperangan, dia disayang tuannya, bahkan dia juga diberikan Tuhan kemenangan kepada orang-orang Aram. Ternyata adik-adik Naaman mengalami masalah dalam hidupnya. Ada yang tahu masalah apa yang dialami Naaman? Iya adik-adik, ternyata Naaman terkena penyakit kusta. Siapa yang kenal penyakit kusta? Iya, penyakit kusta adalah penyakit yang sangat menyedihkan adik-adik. Karena kenapa? Penyakit kusta ini dia adalah penyakit yang menular. Jadi kalau siapapun yang terkena penyakit kusta, maka dia harus diasingkan. Dia tidak bisa bersama-sama keluarganya, dia tidak bisa bersama-sama dengan temannya. Wah, sangat menyedihkan adik-adik. Nah setelah itu Naaman pun menjadi sedih. Bukan Naaman aja adik-adik yang sedih, tentunya para prajurit lain juga ikut merasa sedih. Bukan itu aja lagi, termasuk
dia melihat bahwa tuannya itu sedih, maka dia pun berbicara kepada istrinya, karena gadis kecil itu tadi dikatakan dia adalah pelayan dari istri Naaman. Dia berbicara kepada istri Naaman, sekiranya Naaman pergi ke Samaria, maka dia akan disembuhkan oleh abdi Allah. Siapa ya kira-kira abdi Allah itu ya? Nah, setelah itu istrinya pun menyampaikan kepada Naaman, lalu mereka menyampaikan kepada rajanya. Setelah itu rajanya pun berkata, baiklah, kalau memang seperti itu pergilah, berangkatlah ke sana, saya akan menuliskan surat agar raja di Samaria nanti akan menerimamu di sana. Nah, setelah itu adik-adik, Naaman pun dia berangkat ke Samaria. Setelah dia pergi ke sana, dia pun menjumpai raja itu. Tapi ternyata adik-adik, bukan raja yang di Samaria yang akan menyembuhkan Naaman. Siapakah dia? Dia adalah seorang Nabi Elisa. Dia Nabi Elisa yang akan menyembuhkan Naaman. Nah, setelah itu Naaman pun dia pergi ke sana. Dia menjumpai Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa berpesan kepada pesuruhnya agar disampaikan kepada Naaman agar Naaman mandi 7 kali di Sungai Yordan. Nah, setelah itu adik-adik, Naaman mulai lagi dia sedih, dia kesal. Kenapa dia kesal? Karena dia merasa kalau tadinya bahwa yang akan menolong dia adalah bahwa orang yang akan membantu dia untuk menyembuhkan penyakitnya berbicara kepada dia. Yang menurut pemikiran dia sama ya kayak kita ya. Kalau kita misalnya berobat ke dokter nih, ya maunya kita diperiksa dulu lah. Setelah diperiksa baru kita berjumpa pasti dengan dokternya. Tetapi Naaman dia tidak jumpa dengan Nabi Elisa. Dia hanya mendapatkan pesan adik-adik. Nah, hal inilah yang membuat Naaman gusar gitu ya. Terus dilihatnya lagi, kok saya harus disuruh sih mandi di kolam di Sungai Yordan yang kecil? Bukankah di daerah sana banyak sungai yang bagus, yaitu misalnya Sungai Parpar dan Sip yang ada di Israel. Banyak sungai-sungai yang besar. Kenapa sih saya harus mandi di sungai yang kecil ini? Nah, Naaman mulai dia gelisah, dia sempat gak mau, tetapi dia mendengarkan perkataan para pesuruhnya Nabi Elisa. Dia berkata, sekiranya Tuanku disuruh melakukan hal yang lebih berat, tentunya Tuanku harus melakukannya agar sembuh. Tetapi ini apa susahnya untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan agar bisa sembuh? Nah, setelah mendengar hal itu, mulailah hatinya Naaman, wah, kalau seperti itu saya harus melakukannya. Maka Naaman pun berjalan perlahan-lahan adik-adik, lalu dia sampai di Sungai Yordan. Setelah itu dia membenamkan dirinya sebanyak 7 kali. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Setelah Naaman mandi, dia menundangkan dirinya sebanyak 7 kali. Wah, ternyata tubuhnya Naaman dia sudah pulih, sudah sembuh dari penyakit kustanya. Bahkan dikatakan kulitnya menjadi seperti seorang anak. Artinya anak yang baru lahir itu kulitnya bersih, tidak ada cacat apapun. Nah, adik-adik, dari kisah yang boleh kita ceritakan hari ini, kira-kira apa ya pesannya? Kalau boleh kita ikuti ya dari pertama tadi sampai akhir, di sini yang mau kita lihat adalah yang lebih banyak berperan itu gadis kecil adik-adik. Padahal gadis kecil itu ya, dia adalah seorang tawanan yang dibawa dari Israel. Dia dibawa ke tanah Arab dan dia menjadi pelayannya istrinya raja. Tapi setelah itu, ternyata tanpa disadari gadis kecil itu, dia sudah memberitakan kabar keselamatan, kabar baik tentang Tuhan kepada orang-orang yang ada di sana, terutama kepada Naaman. Tanpa disadari anak kecil itu, karena melalui kesaksian dia, maka Naaman pun disembuhkan dari penyakit kustanya. Nah, artinya adik-adik, sekalipun kita kecil, jangan pernah takut untuk bersaksi. Kalau misalnya dengan kesaksian gadis kecil
keselamatan dari Tuhan. Nah, bagaimana kita adik-adik sekolah minggu? Kesaksian apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang tua kita? Bisa nggak kita bersaksi kepada orang tua? Oh bisa adik-adik. Kenapa? Nah contohnya nih, misalnya di rumah nih ya, wah karena mungkin papa dan mamanya ya, dia udah capek pulang kerja, terus di rumah kan, wah udahlah aneh lah, jadi dia nggak berdoa. Adik kecil, ketika adik-adik melihat di rumah ada seperti itu, adik-adik boleh mengatakan, mama harus berdoa dulu, atau papa berdoa dulu baru makan. Nah artinya Tuhan akan memakai anak kecil sekalipun untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang dari Tuhan. Jadi adik-adik di rumah, kita harus selalu belajar dan belajar tentang firman Tuhan, karena Tuhan mau kita sebagai anak kecil pun, Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya untuk menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita, agar orang-orang yang ada di sekitar kita boleh mengenal Tuhan melalui perbuatan kita. Contohnya nih adik-adik di sekolah. Di sekolah memiliki teman, saat di sekolah jumpa sama temannya lagi sedih. Kalau kita adalah menjadi anaknya, menjadi berkat, tentunya kita harus menghibur teman kita. Kita tanya dulu, kamu kenapa sih Susi? Kenapa kamu sedih hari ini? Apa yang terjadi? Kita boleh menjadi teman dia untuk bercerita agar dia tidak sedih lagi. Atau misalkan kita juga jangan pernah pelit untuk memberikan pujian kepada teman kita. Karena dengan pujian kita, orang yang ada di sekitar kita, dia akan merasa bangkit semangatnya. Dia merasa senang. Adik-adik di rumah senang gak dipuji ya? Senang gak? Iya senang. Kak Medi juga senang loh kalau dipuji. Jadi semuanya kita pasti senang dipuji, tapi artinya jangan dong pujiannya ya yang dibuat-buat. Contohnya misalnya nih, ya dia jadinya pujian itu dibuat jadi kayak mengejek. Jangan ya. Tapi berikanlah pujian yang tulus kepada teman-teman kita, agar teman kita memiliki semangat dalam hidupnya. Nah adik-adik, kita ini adalah anak-anak Tuhan yang paling disayanginya. Anak-anak kecil tahu gak waktu ada acara, waktu Tuhan Yesus datang, waktu para ulama itu mengusir anak-anak, jangan datang ke sini, mereka gak boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Kira-kira apa yang terjadi? Tuhan Yesus malah marah dengan para ulama itu. Tuhan Yesus malah menggendong anak kecil, apa dikatakannya? Jangan kamu mengusir mereka, karena pada mereka lah ada kerajaan surga. Nah ternyata adik-adik sekolah minggu, kita adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Untuk itu, kalau kita adalah orang-orang yang luar biasa, tentunya kita adalah menjadi anak yang berkat, boleh memberikan berkat dengan pujian kita. Tentunya juga kita boleh menjadi berkat karena kita membantu orang tua di rumah. Boleh kita menjadi berkat karena kita selalu rajin beribadah di rumah. Inilah yang diinginkan Tuhan dari kehidupan kita. Nah jadi adik-adik, sekalipun kita masih beribadah melalui online, jangan pernah malas beribadah di rumah ya. Karena apapun, sekalipun kita di rumah beribadah, firman Tuhan tetap sampai kepada kita. Firman Tuhan inilah yang akan menuntun kita bertumbuh di dalam iman. Jadi adik-adik, jangan pernah malas untuk mengikuti ibadah di rumah. Oke, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Yang pertama tadi kita harus mengingat ya, agar kita bisa menjadi berkat, kita harus memberikan pujian kepada teman-teman. Kita juga harus menolong orang tua kita di rumah, dan kita juga harus bersaksi. Apa yang disaksikan tadi? Kita harus menyaksikan kabar keselamatan yang telah diberikan Tuhan Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oke, sampai di sini
kita boleh bersatu di dalam doa. Ikuti doa Kak Medi. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami di mana Tuhan boleh menyembuhkan Naaman dari penyakit kuspanya. Saat ini juga Tuhan kami percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi di negara kami saat ini. Kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan yang akan memberikan kesembuhan kepada setiap kami yang ada sakitnya, agar kami Tuhan tetap bersukacita di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Baiklah adik-adik, tadi adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Medi. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, kepada kita semuanya, kita hendaknya harus bisa menjadi berkat bagi siapa saja, bagi semua orang. Jadi adik-adik semuanya harus bisa menjadi berkat untuk semua orang, terutama bagi keluarga kita. Udah, paham semuanya? Baiklah, karena kita akan membuka persembahan semuanya, karena kita membuka persembahan, adik-adik semuanya kakak undang untuk mengangkat persembahannya ke atas. Yuk, diangkat semuanya. Sudah diangkat? Oke, karena sudah diangkat semuanya, kita sama-sama mengucapkannya. Inilah Tuhan, Inilah Tuhan, persembahan kami yang akan kami berikan dengan tidak berbohong. Amin. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baiklah, mari kita angkat lagu kita dari buku nyanyian nomor 716, Di Jalan Hidup. Musik adik. Adik-adik di rumah ikuti ya. Oke, baik, mari kita nyanyikan Di Jalan Hidup. Di jalan hidup di dunia gelap, banyak sedih mengerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi bangkamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran terang bagi umatmu yang hidup. Sekali lagi, kita ulang. Di jalan hidup di dunia gelap, banyak sedih mengerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jadi bangkamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran terang bagi umatmu yang hidup resah. Marilah kita tunduk kebaktian kita doakan